Bab 3176 Yin jelek Sen Mao Si Hai kamu jelek, lolos air dari teknik air terjun besar. Hampir pada saat yang bersamaan, ada lebih dari 30 ninja, semuanya menunjukkan kemampuan mereka yang paling kuat, dan semua jenis ninjutsu menghantam Ye Lingtian pada saat yang bersamaan. Jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa, bahkan jika ia memiliki ranah Grandmaster tingkat keempat, menghadapi pengepungan begitu banyak ninja, pada dasarnya hanya ada satu jalan buntu. Tapi Ye Lingtian berbeda, bahkan Patriark Iga tidak bisa melihat sedikit pun kegugupan di wajah Ye Lingtian. Patriark Iga tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Ye Lingtian berasal. Dengan begitu banyak keterampilan ninjutsu yang kuat, bahkan Master Pedang Musashi tidak akan berani bertarung keras di sini. Tetapi Ye Lingtian seperti bukan siapa-siapa. Saat berikutnya, Patriark Iga mengerti apa yang Ye Lingtian andalkan. Permukaan tubuh Ye Lingtian menunjukkan lapisan pelindung tubuh yang gelap, yang langsung menyelimuti tubuhnya dan melindunginya dengan erat. Semua ninjutsu mengenai ki pelindung tubuh, dan memantul, atau menghilang langsung ke dalam yang tak terlihat. Kepala Iga tercengang. Sebelum dia mulai dengan Ye Lingtian, dia tidak pernah bermimpi bahwa ki pelindung tubuh Ye Lingtian begitu kuat. Bahkan ninjutsu pertahanan teratas tidak layak disebut dibandingkan dengan ki pelindung tubuh Ye Lingtian. Setelah terkejut, Patriark Iga memiliki keserakahan yang kuat di matanya. Jika dia bisa mendapatkan ki perlindungan tubuh yang begitu kuat, bukankah dia akan bisa mendominasi seluruh dunia seni bela diri timur? Memikirkan hal ini, Patriark Iga tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal, dan dia benar-benar berkata kepada Ye Lingtian. Bocah bau, jika kamu tidak ingin mati, serahkan teknik Qigong pelindung tubuhmu. Ye Lingtian tertegun, dia tidak memikirkan apa yang dia lihat di depannya. Dalam keadaan seperti itu, Patriark Iga berani mengancam dirinya sendiri. Apakah kamu belum bangun? Ye Lingtian mencibir, menatap Patriark Iga dengan mata bodoh, wajahnya penuh sarkasme. Patriark Iga sangat marah, tangannya dengan cepat membentuk segel emas, dan dia berteriak. Tudun, teknik peluru naga bumi. Sebagai Patriark Ninja Iga, teknik peluru naga bumi yang dilakukan oleh Ito lebih dari Junin sebelumnya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Naga bumi besar bergegas menuju Ye Lingtian. Ye Lingtian tidak mengandalkan kekokohan pelindung tubuhnya untuk berdiri di tempat dan menahan peluru naga bumi, ini bukan gayanya. Teknik peluru naga bumi macam apa itu hanya serangga kecil. Ye Lingtian berkata dengan jijik, pada saat yang sama dia mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke depan tiba-tiba. Pukulan ini tidak mengenai tulung secara langsung, tetapi membuat raungan di udara. Boom! Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyapu empat arah, dan setelah menyentuh tubuh tulung, itu mudah hancur. Patriark Iga mengerutkan kening, kekuatan Ye Lingtian telah melebihi harapannya, dan dia akhirnya tahu mengapa Patriark Koga begitu stabil. Menghadapi lawan seperti Ye Lingtian, hampir tidak ada peluang untuk menang. Meskipun teknik Earth Dragon Ball bukanlah ninjutsu menyerang yang paling kuat dari kepala klan Iga, itu pasti bisa berada di peringkat 3 besar. Teknik peluru naga bumi dengan mudah diblokir oleh Ye Lingtian, bahkan jika Patriark Iga menggunakan teknik ninjutsu ofensif lainnya, hasilnya mungkin akan sama. Karena tidak mampu bersaing, kepala klan Iga harus mencari cara lain untuk mengalahkan Ye Lingtian. Bab 3177 Semua ninjutsu serangan tidak berpengaruh pada Ye Lingtian. Patriark Iga telah membuktikan ini, dan telah berulang kali mengkonfirmasinya. Jika ini digantikan oleh prajurit lain, menghadapi pengepungan 20 atau 30 ninja tingkat tinggi, itu pasti tidak akan bertahan selama 5 detik. Tapi Ye Lingtian tidak hanya bertahan, tetapi juga menjatuhkan semua ninja tingkat tinggi ini dari 2 klan ninja. Jika Patriark Iga tidak menggunakan ninjutsu boneka pada ninja-ninja ini dan memanipulasi mereka seperti boneka,
mereka akan lolos dari mata Ye Lingtian sejak lama. Dari ninja-ninja tersebut, Ye Lingtian bisa dibilang pernah melihat ninjutsu tingkat tinggi. Seperti apa rasanya? Ninjutsu ini benar-benar tidak bisa membunuhnya, tapi prajurit Daxia biasa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Untuk bercanda, bahkan jika Zhao Xidao, kepala Wudang, pindah dengan Ye Lingtian, dia tidak akan bisa menghentikan pengepungan begitu banyak ninja. Ninja Koga dan Iga menggunakan sejumlah besar ninja untuk menghadapi Ye Lingtian, mencoba membunuhnya. Dalam jangka panjang, kedua ninja akan menderita bagaimanapun caranya. Awalnya, Patriark Koga memutuskan untuk mundur dari jurang dan tidak terus menambah tenaga kerja setelah kegagalan awal. Namun, Patriark klan Ninja Iga tidak percaya pada kejahatan, dan berpikir bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan Ye Lingtian. Tetapi sekarang, dia tidak hanya tidak menyakiti Ye Lingtian, tetapi banyak ninja yang hampir kelelahan. Patriark Iga enggan mengakui kegagalannya, apalagi mengakui kesombongannya. Ia selalu ingin mengalahkan Patriark Koga. Jika masalah ini sampai ke telinga Patriark Koga, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi reputasinya. Oleh karena itu, Patriark Iga harus menaklukkan Ye Lingtian dengan segala cara. Pada awalnya, dia benar-benar ingin membunuh Ye Lingtian, tetapi dia menerima kenyataan ini. Dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk membunuh Ye Lingtian. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengubah cara untuk menyegel Ye Lingtian. Yin Sisuchen. Patriark Iga menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas. Ninjutsu kontrol rotasi, berbagi kekuatan batin. Karena banyak ninja tingkat tinggi, mereka telah mengkonsumsi terlalu banyak dalam proses serangan sebelumnya, kekuatan. Untuk membuat mereka masih memiliki kekuatan batin, Patriark Iga menggunakan ninjutsu untuk menyatukan semua orang menjadi satu kesatuan. Dengan cara ini, setiap orang dapat berbagi energi internal mereka, dan tidak masalah untuk menggunakan ninjutsu. Shihai Wei Mao Su Zi Yu Wuxi. Patriark Iga dengan cepat membuat sidik jari, dan semua anggota klan yang dia kendalikan membuat sidik jari bersama di jalannya. Teknik terlarang, segel hantu surgawi. Patriark Iga menggenggam kedua tangannya dan menamparkan tanah dengan keras. Segel yang kuat mulai dari telapak tangannya dan dengan cepat mengepung Ye Lingtian. Ninja lain juga melakukan ninjutsu segel iblis surgawi bersama-sama, dan mereka menjadi titik tumpu ninjutsu ini, membuat segel iblis surgawi lebih kuat dan lebih dapat diandalkan. Ye Lingtian sedikit mengernyit. Dia merasakan kekuatan besar turun padanya. Ibarat orang yang tidak bisa berenang, saat pertama kali masuk ke kolam, dadanya terasa sesak dan sesak napas, seperti ada bongkahan batu yang menempel di dadanya. Tapi itu belum berakhir. Sebagai Patriark klan Ninja Iga, ninjutsu segel dari masyarakat itu bukanlah satu-satunya. Mao Sinun Wei Yu. Bab 3178 Patriark Iga menempelkan ibu jarinya satu sama lain, jari telunjuknya direntangkan, jari kelingkingnya ditekuk, dan mudra lain dengan cepat terbentuk. Setelah segel selesai, dia berkata dengan sungguh-sungguh, segel ketahanan, kekuatan menahan diri, kondensat. Dengan Patriark Iga sebagai pusatnya, pusaran kecil muncul di sekitarnya. Dan ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan di udara, yang dia berikan kepada dia, menepi. Kekuatan semacam ini, di bawah kendali kekuatan batin Patriark Iga, berubah menjadi tali untuk membungkus Ye Lingtian putaran demi putaran, mengikatnya seperti zonzi. Dua jenis ninjutsu penyegelan, bahkan jika pedang suci Musashi lagi, dia akan dipenjara oleh kekuatan penyegelan. Saya tidak percaya Anda dapat membebaskan diri. Setelah menyelesaikan semua ini, Patriark Iga menatap Ye Lingtian, miliknya ekspresi menjadi sangat percaya diri. Meskipun dia tidak bisa membunuh Ye Lingtian, dia masih bisa menyegel Ye Lingtian. Ye Lingtian, yang terkena dua ninjutsu penyegelan kuat berturut-turut, tidak menunjukkan tanda-tanda gugup sama sekali.
dia dengan ragu-ragu menggerakkan jari-jarinya dan menemukan bahwa tubuhnya tampaknya tidak patuh. Jangan buang energimu. Tidak ada yang bisa mematahkan dua ninjutsu penyegelan yang kuat ini. Bahkan jika kamu kuat, kamu tidak bisa menghancurkannya dengan kekerasan, kata Chief Iga sambil mencibir. Benarkah? Ye Lingtian meliriknya dengan ringan. Saat berikutnya, dia diselimuti cahaya keemasan gelap, dan Long Wei Tiangang tiba-tiba menyebar, memegang tali yang mengikat Ye besok sampai putus. Ketika Patriark Yiga melihat adegan ini, wajahnya penuh dengan horor. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Ye Lingtian bisa membebaskan diri setelah terkena dua teknik segel ninjutsu. Hari ini aku akan binasa bersamamu. Patriark Yiga menggertakkan giginya dan menatap Ye Lingtian, dengan kebencian di matanya. Ye Lingtian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tidak terburu-buru untuk memecahkan dua ninjutsu yang disegel, tetapi dengan hati-hati merasakan keunikan kedua ninjutsu ini. Ziyu Suhaichen. Patriark Yiga melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Lingtian, wajahnya pucat, jari tengah kedua tangan ditekan bersama, dan dia menekan dengan keras, segel api segel, larang semuanya. Api berubah menjadi sangkar, membungkus Ye Lingtian, suhu tinggi menyapu empat arah, dan gelombang panas melelehkan bebatuan di tanah menjadi magma. Ini adalah ninjutsu segel ketiga yang dilakukan oleh Patriark Yiga. Kekuatan batin seluruh tubuh Ye Lingtian, di bawah aksi segel api, menjadi tidak lagi mulus, dan dia merasa mandek. Jika Patriark Yiga dan Ye Lingtian memiliki kekuatan yang berbeda, dia pasti akan dapat sepenuhnya menyegel kekuatan batin Ye Lingtian dengan menggunakan Seal of Fire Sealing. Namun, perbedaan antara seni bela diri kedua orang itu terlalu besar, dan segel api hanya memainkan peran kecil. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Ye Lingtian melepaskan diri dari kendali segel api. Patriark Yiga bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan mundur, dan Ye Lingtian datang kepadanya. Matanya yang dingin membuatnya merasa kedinginan, seolah-olah dia telah dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin. Gerakan apa lagi yang ada, gunakan saja. Ye Lingtian menatap Patriark Yiga dan berkata sambil mencibir. Patriark Yiga mengambil napas dalam-dalam, dan energi batinnya mengalir ke dantiannya. Dia ingin mati bersama Ye Lingtian dan meledakkan dantiannya. Bahkan jika dia mati, dia masih akan menyebabkan kerusakan pada Ye Lingtian. Sangat disayangkan bahwa Ye Lingtian tidak memberinya kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Dia meninju perutnya dan membuat lubang besar di dantiannya. Itu seperti balon yang bocor. Kekuatan batin Patriark Yiga menghilang. Tanpa kekuatan batin, bahkan jika Patriark Yiga memiliki ninjutsu kuat lainnya, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Bab 3179 Ye Lingtian tidak memberi Patriark Yiga lebih banyak kesempatan. Dia mencubit leher Patriark Yiga. Wajah Patriark Yiga dengan cepat berubah menjadi warna hati babi. Luka tembus di perutnya membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan, dan dia tidak bisa menyingkirkan kendali Ye Lingtian sama sekali. Tidak peduli apa, Patriark Yiga adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di dunia seni bela diri timur. Banyak seniman bela diri timur harus melihat wajah dan tindakannya, tetapi di depan Ye Lingtian, dia hanya bisa dihancurkan. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Patriark klan Ninja Yiga, dan pilar dunia marsial Dao Timur. Jika kamu membunuhku, dunia marsial Dao Timur pasti tidak akan pernah berakhir denganmu. Sangat miskin sehingga dia hanya bisa mengancam Ye Lingtian seperti ini. Adapun ninja yang dia kendalikan sebelumnya, karena dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan batinnya, mereka semua menyingkirkan kendalinya, dan Patriark Yiga saat ini menjadi penyendiri. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh diam saat ini. Kamu tahu bahwa ancaman serupa tidak berpengaruh padaku. Suara Ye Lingtian tanpa emosi dan sangat acuh tak acuh. Patriark Yiga tiba-tiba gemetar,
dan dari mata acuh tak acuh Ye Lingtian, dia merasakan bahaya kematian. "Jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh saya, apapun yang Anda inginkan, saya dapat memuaskan Anda." Untuk bertahan hidup, Patriark Iga bahkan tidak menginginkan martabatnya. Ketika ninja lain melihat bahwa Patriark Iga sedang sekarat, mereka akan berbalik dan melarikan diri. Begitu Ye Lingtian menarik tangannya, mereka semua tidak punya pilihan selain mati. Dalam sekejap mata, ada beberapa ninja Dongying yang melarikan diri. Ye Lingtian melihat punggung para pelarian ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dia menginjak beberapa batu, lalu dia meninju mereka. Puff, puff, puff. Batu yang tampaknya tidak mencolok berubah menjadi peluru yang kuat, menembus tubuh beberapa ninja tingkat tinggi. Karena mereka berlari, bahkan pada saat kematian, tubuh mereka masih hidup. Terbang ke depan. Ketika ninja yang tersisa melihat adegan ini, mereka semua mengesampingkan pikiran mereka untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa lolos dari serangan Ye Lingtian, belum lagi kekuatan batin mereka hampir habis. "Yang mulia, tetap ditelepon, dan saya ingin melihat Anda di masa depan. Sebagai patriark dari klan Ninja Iga, saya masih memiliki kekuatan. Selama Anda menyelamatkan hidup saya pasti akan menghitung." Patriark terus memohon belas kasihan. Dalam menghadapi kematian, segala sesuatu yang lain tampak kurang penting. "Katakan padaku, siapa dalang di balik layar?" Ye Lingtian bertanya. Patriark Iga mengkhianati Patriark Koga tanpa berpikir. Dalang di balik layar adalah Patriark klan Koga Shinobi. Dia tidak menyukaimu dan terlalu cemburu padamu, jadi dia memintaku untuk membunuhmu. Patriark Koga. Ye Lingtian melirik itu dengan merendahkan. "Apakah kamu memperlakukan aku sebagai seorang anak?" Patriark Koga tidak bisa memiliki keberanian sebesar itu. Patriark Iga berkeringat dingin di dahinya, dan dia benar-benar menyesal bahwa dia tidak mengetahui siapa dia, dalang di balik kejadian ini. Untuk bertahan hidup, Patriark Iga tidak bisa mengurus begitu banyak lagi, dan dia dengan cepat memperbaiki. "Saya tidak tahu dalang sebenarnya di balik layar, tetapi saya dapat membantu Anda menyelidiki, dan saya pasti akan membantu Anda mencari tahu." "Tidak perlu, aku akan mencari tahu sendiri." Setelah mengatakan ini, Ye Lingtian memutar tubuh Patriark Iga dan membantingnya ke tanah. Patriark Iga tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kepalanya tertunduk, dan lubang yang dalam dihancurkan ke tanah. Adegan ledakan dan berdarah seperti itu menyebabkan ninja lain yang hadir tiba-tiba gemetar, dan hawa dingin menembus langit. Pada saat ini, Ye Lingtian seperti iblis di mata mereka. "Perhatikan baik-baik, jika kamu melawanku lagi, ini akan menjadi takdirmu." Ye Lingtian menunjuk ke tubuh Patriark Iga dan berkata kepada ninja lainnya. Bab 3180. Semua ninja yang selamat secara kebetulan menundukkan kepala mereka dan tidak berani menatap Ye Lingtian sama sekali. Ninja ini telah ditakuti oleh Ye Lingtian, dan Ye Lingtian bukan orang yang haus darah, dia tidak ingin memusnahkan ninja tingkat tinggi ini. Hukuman mati dapat dihindari, kejahatan hidup tidak dapat melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ye Lingtian melompat seperti hantu, dan dia dengan cepat melewati kerumunan. Setiap ninja tingkat tinggi ditinju oleh dia, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. "Jika ada di antara kalian yang berani melawanku di belakangmu, lain kali aku pasti akan mengambil kepalamu." Tatapan tegas Ye Lingtian menyapu ninja-ninja ini lagi, dan kemudian langsung kembali ke hotel. Punggung ninja yang masih hidup basah oleh keringat. "Monster macam apa ini? Ada begitu banyak dari kita sehingga kita tidak bisa membantunya sendirian. Eksistensi yang bisa kita lawan. Dunia seni bela diri Dongying telah berubah. Dua ninja hebat kita telah mati dengan sangat kuat, dan mereka pasti akan menghadapi perombakan besar." Semua orang menghela nafas dengan emosi,
dan mereka sangat beruntung. Mereka mampu bertahan, mereka mengira semua orang akan mati malam ini. Bersihkan tubuh Patriark Iga dan yang lainnya. Tidak ada yang diizinkan membocorkan apa yang terjadi malam ini, tahu. Di antara ninja yang tersisa, yang lebih tua mulai mengeluarkan perintah. Semua orang mengangguk dengan cepat, dan mereka tidak memiliki wajah untuk menyebarkan hal memalukan seperti itu. Koga Ninja, Aula Dewan. Patriark, itu tidak baik, yang besar itu buruk. Seorang ninja muda berlari dengan wajah penuh kepanikan dan berteriak kepada Patriark Koga. Patriark Jahe tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, silsilah macam apa, seperti apa paniknya. Ninja muda yang datang untuk melaporkan berita itu tidak peduli dengan kemarahan sang patriark, dan buru-buru berkata. Patriark Iga sedang membunuh Ye Lingtian, selain lebih dari selusin ninja tingkat tinggi, semuanya mati di tangan Ye Lingtian. Meskipun dia memiliki beberapa persiapan di dalam hatinya, ketika dia mendengar berita itu tiba-tiba, Patriark Jahe juga seorang sedikit tercengang. Apakah berita itu akurat? Patriark Koga segera bertanya dengan jejak keberuntungan terakhir. Ninja muda itu menganggukkan kepalanya. Itu benar sekali, ini adalah berita bahwa anggota Ninja Koga kami telah dikirim kembali secara pribadi. Patriark Jahe menarik napas dalam-dalam, dan suasana hatinya menjadi sangat berat. Setelah berpikir sejenak, dia menginstruksikan. Perintah berlanjut. Dalam periode waktu berikutnya, semua anggota keluarga akan memberi saya ekor mereka, dan mereka tidak akan lagi bisa mengikutiku. Prajurit musim panas yang besar bentrok. Mengetahui keseriusan kesalahannya, ninja muda itu buru-buru mengangguk dan berjalan pergi. Patriark Koga berpikir dan berpikir, tetapi memutuskan untuk memberitahu berita itu kepada Yanagio Amano. Tuan di belakang layar ini harus mengatakan sesuatu. Telepon berhasil, tapi Yagio Amano tidak menjawab. Bab 3181. Ye Lingtian kembali ke Hotel Sindu dan melihat sejumlah besar prajurit berkumpul di lantai bawah. Zhao Xidao dan para pemimpin lainnya semuanya hadir. Semua orang mengelilingi tubuh ninja sebelumnya, tidak tahu harus berkata apa. Ye Lingtian mendekat dan mendengar semua orang berbicara. Apa yang terjadi di sini? Apakah para ninja berani datang ke Hotel Sindu? He Suanghua, kepala faksi Kunlun, sangat marah, menggertakkan giginya, dan berkata, delegasi seni bela diri Daxia kami harus menekan dua suku ninja utama di Dongying. Kepala faksi Kongtong memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa ninja ini berasal dari klan ninja Koga atau Iga? Mereka sepenuhnya dapat menyangkalnya, dari faksi Mei mengangguk. Dia mengulangi, itu benar, tidak ada yang akan begitu bodoh untuk langsung mengakui bahwa ninja ini dari keluarga mereka. Tidak, saya pikir kata-kata dari kepala faksi Kongtong benar. Bahkan jika dua klan ninja utama tidak mengakuinya, Anda juga dapat menggunakan ini untuk menekan mereka. Kata Master Sekte dari Sekte Tinju Dewa. Untuk sementara, ada juga beberapa pemimpin yang setuju. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya saat mendengarnya. Para pemimpin ini sama sekali tidak tahu situasi Dongying saat ini. Jika mereka diminta untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini, pasti akan ada masalah. Pada saat ini, Ye Lingtian mendengar suara Zhao Linger. Pemimpin sekte, daripada meminta rasa bersalah, saya pikir hal terpenting saat ini adalah menemukan jejak saudara Ye terlebih dahulu. Karena kekuatan Ye Lingtian, dia muncul hampir tanpa suara, dan perhatian semua orang hampir tertuju pada ninja yang mati, jadi tidak ada yang memperhatikannya pertama kali. Mungkinkah dua suku ninja hebat di Dongying mengirim seseorang untuk menculik Ye Daxia? Kepala faksi Huasan tiba-tiba berkata. He Suanghua, kepala faksi Kunlun, melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak mungkin. Anda semua telah melihat kekuatan Ye Daxia.
Bahkan jika dua leluhur klan ninja berada dalam jarak dekat, tidak mungkin untuk membajaknya. He Xuanghua serupa, dia juga berpikir bahwa Ye Lingtian tidak bisa disandera. Batuk-batuk agar tidak membiarkan para kepala suku ini berdebat, Ye Lingtian mengambil inisiatif untuk bergerak. Mendengar batuknya, semua orang menoleh untuk melihatnya, dan menemukan bahwa dia aman dan sehat, dan semua orang jelas lega. Kakak Ye, dari mana saja kamu? Kami sangat mengkhawatirkanmu, karena takut terjadi kecelakaan. Zhao Linger terbang ke depan 2 langkah dan mendekati Ye Lingtian. Tapi di depan begitu banyak orang, dia tidak banyak bicara. Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku baik-baik saja. Ada ninja yang datang untuk membunuhku sebelumnya, dan aku menenangkan mereka. Hotel Sindu harus tenang untuk sementara waktu, jelas Ye Lingtian. Semua orang tahu bahwa hal-hal mungkin tidak sesederhana yang dikatakan Ye Lingtian, tetapi Ye Lingtian tidak ingin mengatakan lebih banyak, jadi mereka hanya bisa menahan rasa ingin tahu di hati mereka dan tidak bertanya lebih banyak. Oke, ayo kembali dan istirahat. Besok akan ada kompetisi tim, semuanya bersiap dengan baik. Ye Lingtian melambaikan tangannya dan berjalan ke atas. Kepala-kepala segera bubar, dan untuk mayat di tanah, tentu saja seseorang datang untuk berurusan dengan mereka. Ketua Hotel Sindu mendengar pergerakan di sini dan mengirim seseorang untuk menanyakan apakah dia perlu mengganti kamar Ye Lingtian, tetapi dia menolak. Bab 3182. Tidak lama setelah kembali ke kamar, ada ketukan di pintu Ye Lingtian. Siapa? Tanya Ye Lingtian. Suara Zhao Linger datang dari luar. Ini aku, saudara Ye, apakah kamu sudah berbaring dan beristirahat? Ye Lingtian menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa itu adalah Zhao Linger. Dia benar-benar tidak ingin Zhao Xidao dan yang lainnya melakukannya, mengejarnya saat ini, dan bertanya ke timur dan barat. Ye Lingtian bangkit dan membuka pintu untuk membiarkan Zhao Linger masuk. Kakak senior Ye, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Zhao Linger menatapnya dari atas ke bawah. Kurasa masalah ini tidak sesederhana yang kamu katakan tadi. Untuk Zhao Linger, Ye Lingtian tidak ingin menyembunyikannya. Diceritakan secara singkat. Meskipun nada Ye Lingtian sangat tenang, Zhao Linger masih bisa mendengar bahaya. Ini adalah Ye Lingtian. Jika dia adalah seseorang, dia akan dibunuh oleh 20 atau 30 ninja tingkat tinggi dengan sengaja. Sepertinya dunia seni bela diri Dongying bertekad untuk menyingkirkanmu. Zhao Linger berkata dengan penuh perhatian. Ye Lingtian melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, mereka bisa membiarkan kuda datang. Tidak peduli berapa banyak orang kuat di sana, aku tidak akan menganggapnya serius. Zhao Linger menatap Ye Lingtian dalam-dalam, dia tahu bahwa Ye Lingtian tidak banyak bicara. Setelah datang ke Dongying, Ye Lingtian belum merasakan kekalahan. Kakak senior Ye, apakah Anda yakin tentang kompetisi tim besok? Zhao Linger mengubah topik pembicaraan. Ye Lingtian meliriknya dengan curiga dan bertanya, apakah ini yang ingin kamu tanyakan, atau apakah ayahmu ingin mengetahui situasi denganku melalui mulutmu? Zhao Linger sedikit malu, dan dengan cepat menjelaskan. Saya ingin bertanya karena penasaran. Adapun ayah saya, mereka semua percaya pada Anda. Ye Lingtian sangat puas dengan ketenangan Zhao Linger, dan dia berkata dengan sangat mudah. Jangan khawatir, selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Zhao Linger mengangguk dengan senyum di bibirnya. Setelah lebih dari 10 menit, Zhao Linger melihat arlojinya, bangkit dan berkata, Kakak Ye, ini masih waktu, kamu istirahat yang baik, aku akan pergi dulu. Ye Lingtian mengangguk dan tidak menyuruhnya pergi. Setelah Zhao Linger pergi, Ye Lingcai mulai meninjau pembunuhan malam ini. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa memastikan siapa yang berada di baliknya. Namun, Ye Lingtian memiliki kecurigaan, dan kemungkinan terbesar adalah Yana Giutianye.
Bagaimanapun, ini adalah musuh terbesarnya di Dongying, dan satu-satunya musuh bebuyutan. Selain Yanagi Amano, Miyamoto Takuma, ketua konferensi pertukaran seni bela diri, juga sangat curiga, karena dia berdiri di belakang Santo Pedang Musashi. Ye Lingtian merenung sejenak, dan sampai pada kesimpulan bahwa Yanagi Tianye adalah yang paling mencurigakan, dan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi lainnya di Dongying memiliki motif tertentu. Besok adalah hari terakhir konferensi pertukaran seni bela diri. Ye Lingtian percaya bahwa Dongying akan menggunakan semua kartu. Karena mereka tidak dapat menargetkannya, Dongying pasti akan memikirkan strategi lain. Ye Lingtian memutuskan untuk mengingatkan Zhao Xidao dan yang lainnya untuk mempersiapkan mereka dan meminimalkan kerusakan pada seniman bela diri Daxia. Saat itu hampir jam 4 pagi. Ye Lingtian keluar selama lebih dari 1 jam. Dia tidak memakai piyama. Dia hanya bangun dan melihat ke timur, di mana Daxia berada. Bukan apa yang terjadi pada Yu Wei. Untuk beberapa alasan, Su Yuwei muncul di benak Ye Lingtian lagi. Bab 3183 seberkas noda putih perut ikan muncul di langit, dan bintang pagi tergantung di timur, berkelap-kelip, mengingatkan orang akan fajar. Tepat pada saat ini, ponsel Ye Lingtian berdering. Melihat nomor itu ternyata adalah Wei Lei, Ye Lingtian tidak bisa menahan perasaan kaget yang tiba-tiba, dan dengan cepat menekan tombol jawab. Tuan, saya menelepon Anda pagi-pagi sekali, ini benar-benar suara Wei Lei datang dari telepon, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Ye Lingtian. Berhenti bicara omong kosong, langsung saja ke bisnis. Ye Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Wei Lei mengatur bahasa, dan kemudian berkata, Tuan, baru 2 jam yang lalu, Nona Su diserang oleh pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal. Tangan kanan Ye Lingtian mencengkeram telepon tiba-tiba, hampir menghancurkan telepon. Kilatan dingin melintas. Bagaimana kabar Yu Wei? Ye Lingtian bertanya dengan cepat. Untuk Su Yu Wei, istri baru, Ye Lingtian penuh dengan hutang. Jika dia mengalami kecelakaan, Ye Lingtian tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Jangan khawatir, tuanku, Nona Su hanya sedikit ketakutan, dan itu bukan masalah besar. Wei Lei dengan cepat menjelaskan kekhawatiran Ye Lingtian. Mengetahui bahwa Su Yuwei baik-baik saja, Ye Lingtian menghela nafas lega dan bertanya, apa yang terjadi? Sudahkah Anda memeriksa semua informasi identitas para pembunuh itu? Wei Lei menyadari kelalaian tugasnya, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuanku, saya telah mengatur agar orang-orang meningkatkan penyelidikan terhadap identitas para pembunuh itu, tetapi belum ada hasil yang jelas. Namun, 5 tuan yang muncul semuanya dibunuh oleh King Feng. Ye Lingtian mengerutkan kening. Ketika dia bangun, saat Su Yuwei dibunuh sama seperti ketika ninja Dongying itu muncul. Dia bertanya-tanya apakah pasukan di pihak Dongying telah mengambil tindakan. Tapi Ye Lingtian tidak bisa memastikannya, karena dia juga punya musuh di Daxia, dan jumlahnya cukup banyak. Musuh-musuh itu kemungkinan besar akan memanfaatkannya di Dongying dan lari untuk menghadapi Su Yuwei. Pada saat ini, Ye Lingtian sangat beruntung karena dia menjaga King Feng di sisi Su Yuwei. Sebagai salah satu dari 12 pengawal berdarah besi, King Feng masih memiliki kekuatan, jadi lebih cocok baginya untuk melindungi Su Yuwei. Ye Lingtian menekan banyak pikiran di hatinya dan bertanya, bagaimana kondisi King Feng? Melaporkan kepada tuanmu, King Feng telah menderita beberapa luka ringan, tetapi itu bukan masalah serius. Su diam-diam. Saya juga akan tinggal bersama Nona Su, kata Wei Lei. Mendengar pengaturan Wei Lei, Ye Lingtian merasa sedikit lega. Jangan membuat pernyataan tentang ini, kirim seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam. Jika aku menemukan dalang di balik layar, aku tidak akan bisa menyelamatkannya.
Kata-kata Ye Lingtian mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Wei Lei bergidik ketika dia mendengar nada suara Ye Lingtian. Dia tahu bahwa kerabat dan teman-temannya selalu menjadi skala kebalikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang seseorang berani menyentuh skala terbalik ini, dia harus siap menanggung kemarahan Ye Lingtian. Jangan khawatir, tuanku, saya tahu tingkat keparahannya, kata Wei Lei. Meskipun Ye Lingtian tidak menuduh Wei Lei, dia sangat menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Ye Lingtian memanggilnya kemarin untuk mengingatkannya untuk melindungi Su Yuwei dengan baik. Bab 3184 di bawah premis ini, jika Su Yuwei masih dibunuh, maka Wei Lei tidak akan memiliki wajah untuk melihat Ye Lingtian lagi. Mencari dua harta dari gerbang iblis, sisihkan untuk saat ini. Kamu sekarang melakukan yang terbaik untuk melindungi Yuwei. Masalah di pihak Dongying akan selesai paling lama dalam 2 hari. Aku akan bergegas kembali secepat mungkin. Ye Lingtian menginstruksikan Wei Lei. Jika bukan karena kompetisi tim konferensi pertukaran seni bela diri besok yang Ye Lingtian butuhkan untuk berpartisipasi, dia sekarang akan kembali ke Su Yuwei dan menghiburnya. Ikuti perintahmu, Tuan, jangan khawatir. Jika seseorang ingin menyakiti Nona Su, mereka harus melangkahi tubuhku. Wei Lei meyakinkan Ye Lingtian. Ye Lingtian masih mempercayai kemampuan Wei Lei untuk menangani urusan, tetapi ini tentang Su Yuwei, dan dia berpikir bahwa dia tidak terlalu berhati-hati. Begitu dia memikirkan hal ini, Ye Lingtian memerintahkan lagi. Bai Hu dan Xuan Wu diperintahkan untuk pergi ke Tianan untuk melindungi Yuwei secara rahasia. Selama kehadiranku, aku tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan sedikit pun, kalau tidak aku akan bertanya pada kalian. Wei Lei mendengar nada serius Ye Lingtian, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, ikuti perintahmu. Bai Hu dan Xuan Wu keduanya milik 12 pengawal besi dan darah. Pertahanan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Grandmaster Wu Zongtian berusaha, dia bisa memblokirnya. Adapun harimau putih, ia memiliki teknik gerakan pamungkas. Begitu situasinya buruk, ia dapat membawa Su Yuwei untuk melarikan diri secepat mungkin. Pengaturan Ye Lingtian sangat stabil dengan penambahan Bai Hu dan Xuan Wu. Bahkan jika mereka yang memiliki motif tersembunyi mengirim lebih banyak pembunuh untuk berurusan dengan Su Yuwei, tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Tentu saja, berhati-hatilah dalam segala hal. Wei Lei mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati dan berhati-hati agar tidak mengecewakan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang Yuwei lakukan saat ini? Ye Lingtian bertanya setelah semua masalah besar dan kecil, diatur. Wei Lei menjawab, setelah Nona Su ketakutan, King Feng memberinya obat penenang, dan dia sudah tertidur. Agar tidak mengganggumu, dia tidak memanggilmu. Ye Lingtian menghela nafas, dia tidak mengharapkan ini, situasi kritis, Su Yuwei masih memikirkan dirinya sendiri. Oke, biarkan dia istirahat yang baik. Aku akan menelepon untuk menghiburnya ketika aku punya waktu. Ye Lingtian menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Meskipun Ye Lingtian tidak berada di Daxia, banyak departemen di Daxia mengambil tindakan segera setelah panggilannya dan mulai menyelidiki pembunuh sebenarnya dari pembunuhan Su Yuwei. Pembunuh itu sangat siap, seolah-olah mereka tiba-tiba muncul di Tianan. Bahkan jika banyak departemen melacak petunjuk pada saat yang sama, mereka tidak akan mendapatkan apapun untuk sementara waktu. Di pihak Ye Lingtian, menggunakan 3 tuan dari 12 pengawal bergerigi untuk melindungi Su Yuwei, dia akhirnya merasa lega. Kecuali pembangkit tenaga listrik Grandmaster Wu Zongtian muncul, akan sulit untuk membunuh Su Yuwei dengan sukses. Namun, melihat seluruh grid Xia, tidak ada banyak pembangkit tenaga listrik di atas lapisan kelima Grandmaster. Adapun kekuatan musuh di Dongying, tidak mungkin untuk mengirim pembangkit tenaga listrik seperti itu dengan sengaja menargetkan Su Yuwei. Adapun dalang di balik masalah ini, Ye Lingtian bersumpah bahwa selama dia tahu,
dia akan menghancurkan 9 klan lainnya. Kali ini, ketika dia datang ke Dongying, Ye Lingtian ingin membalas Xiao Jun, dan pada saat yang sama dia harus memulihkan segel giok Xia Chuangwo besar yang diambil oleh Liu Yutianye. Tetapi jika Su Yuwei dibunuh karena 2 poin ini, dia pasti tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Untungnya, tidak ada masalah serius saat ini. Ye Lingtian mengingat kejadian ini, dan hatinya terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia berurusan dengan segala macam hal di luar, dan dia terlalu sedikit memperhatikan orang-orang terdekat. Jika bukan karena keinginan Ye Lingtian dalam 2 hari terakhir, dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan membuat pengaturan sebelumnya, mungkin Yue akan mengalami kecelakaan. Bab 3185. Ye Lingtian duduk di ruangan. Dengan tenang, adegan kejadian baru-baru ini muncul di benaknya. Dia menemukan bahwa dia sedikit membenci lawannya. Apakah itu lawan Dongying atau lawan Daxia? Dia sedikit santai. Dalam situasi seperti itu, sesuatu yang besar bisa terjadi. Kekuatan Ye Lingtian memang kuat, tidak peduli musuh seperti apa. Dia bisa menghadapinya, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak memiliki kekuatannya. Bai Su baik-baik saja, dia berada di Gunung Wuliang, kecuali orang-orang dari Sekte Iblis bersatu dan menyerang Gunung Wuliang, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Su Yuwei adalah celah terbesar Ye Lingtian. Jika musuh Ye Lingtian cukup perhatian, mereka akan tahu bagaimana menggunakan Su Yuwei untuk menghadapi Ye Lingtian. Untungnya, semua ini telah diramalkan sebelumnya oleh Ye Lingtian dan diselesaikan. Di antara para pejuang, persepsi bahaya memberi Ye Lingtian bantuan besar. Dia ingin segera kembali ke Su Yuwei untuk melihat situasinya, tetapi sayangnya dia tidak memiliki keterampilan. Ye Lingtian menekan banyak pikiran rumit di dalam hatinya, dan memutuskan untuk menangani urusan Dongying terlebih dahulu, dan dia akan kembali ke Daxia segera setelah semuanya di sini selesai. Waktu berlalu, dan ini hampir pukul 7. Karena hari ini adalah hari kompetisi tim konferensi seni bela diri, banyak prajurit Daxia bangun lebih awal. Setelah sarapan sederhana di hotel, mereka pergi ke gimnasium Jingdao di bawah pengaturan Shen Dongjun. Ketika prajurit Daxia tiba di tempat tersebut, banyak prajurit Dongying sudah hadir. Untuk beberapa alasan, tidak ada penonton di auditorium hari ini yang melihatnya. Beberapa prajurit musim panas yang besar bercanda bahwa itu karena penyelenggara Dongying takut dipermalukan, jadi mereka tidak berani membiarkan penonton masuk. Dibandingkan dengan situasi pada hari pertama konferensi pertukaran seni bela diri, delegasi Dongying dan seni bela diri Daxia hari ini membentuk kontras yang sangat tajam. Prajurit Daxia memiliki tampilan yang santai, sementara banyak prajurit Dongying memiliki tampilan yang berat. Terutama Ninja Koga dan Ninja Iga, bahkan Patriark tidak muncul, dan jumlah orang kuat juga berkurang lebih dari setengahnya. Mereka yang tidak tahu alasannya bingung. Setelah Ye Lingtian muncul, hampir semua mata penonton tertuju padanya. Banyak prajurit berpangkat tinggi dari Dongying memandang Ye Lingtian dengan mata yang sangat rumit. Mereka marah, takut, dan kewalahan. Prajurit timur biasa tidak dapat memahami seluk-beluk sama sekali. Prajurit Dongying tingkat tinggi itu bahkan lebih mengkhawatirkan kekuatan Ye Lingtian karena pemahaman mereka tentang pertempuran Gunung Jingjing. Sebelum kompetisi tim, bahkan ada banyak prajurit samurai berpangkat tinggi dari Dongying yang bersama-sama mengusulkan kepada Miyamoto Takuma, ketua konferensi seni bela diri, untuk membatalkan kompetisi hari ini. Tapi dia ditolak oleh Miyamoto Takuma. Alasannya sangat sederhana, tidak peduli seberapa kuat Ye Lingtian, dia hanya satu orang. Dalam kompetisi tim hari ini, 10 orang bergiliran bersaing. Bahkan jika Ye Lingtian tidak terluka parah, para prajurit Dongying dapat mengambil kesempatan untuk membunuh prestise delegasi seni bela diri Daxia. Sebelum konferensi pertukaran seni bela diri ini, banyak prajurit Dongying tidak dapat membayangkan bahwa di pihak delegasi Daxia,
hanya mengandalkan Ye Lingtian akan mengubah situasi. Hari ini, tidak banyak pemain kuat yang tersisa di delegasi Dongying, bahkan para jenius muda seperti Yuan Shinsuke dan Ando Sakura telah dikalahkan oleh Ye Lingtian, dan prajurit Dongying lainnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Ye Lingtian. Bab 3186. Tapi Miyamoto Takuma telah memberikan perintah kematian kepada prajurit timur yang berpartisipasi ini, sehingga mereka harus mencoba yang terbaik untuk membawa kerusakan yang cukup pada prajurit Daxia lainnya, apapun yang terjadi. Tidak lama kemudian, delegasi seni bela diri Daxia selesai memasuki venue, dan semua orang duduk. Berbeda dengan situasi 2 hari yang lalu, Ye Lingtian sekarang duduk di barisan depan, dan bahkan Zhao Xidao, kepala Wudang, dan He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, bersedia tinggal di belakangnya. Satu-satunya yang berada di level yang sama dengan Ye Lingtian adalah Zhao Linger. Banyak prajurit Gritsia iri pada Zhao Linger, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mendekati Ye Lingtian. Selama mereka berdiri di depan Ye Lingtian, mereka akan sangat gugup. Setelah pertunjukan pada hari pertama konferensi seni bela diri, Ye Lingtian kini telah menjadi tokoh inti dari delegasi seni bela diri Daxia, dan bahkan Zhao Xidao, pemimpin tim, mematuhi kata-katanya. Tapi semua ini bukan yang ingin dilihat Ye Lingtian. Meskipun dia masih muda, dia memiliki semua ketenaran dan kekayaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut ketenaran. Jika prajurit musim panas yang besar ini terlalu dekat, Ye Lingtian hanya akan berpikir mereka berisik. Segera, sebagai ketua konferensi pertukaran seni bela diri, Miyamoto Takuma naik ke atas panggung. Mengingat kerusakan serius pada cincin pada hari pertama, penyelenggara Dongying telah membuat ulang cincin tersebut sambil memanfaatkan sisanya kemarin. Miyamoto Takuma berdiri di atas ring dan mulai menjelaskan aturan kompetisi tim. Pada tahap kompetisi tim, delegasi Daxia dan Dongying masing-masing akan mengirim 10 orang untuk membentuk tim untuk pertempuran roda. Mendengar Miyamoto Takuma mengumumkan aturannya, banyak pemain besar Xia Wuze langsung menggoreng panci. Ini tidak sama dengan aturan asli dari konferensi pertukaran seni bela diri. Penyelenggara Dongying benar-benar tidak tahu malu. Mereka jelas ingin menggunakan keuntungan yang telah mereka kumpulkan di babak sistem gugur individu untuk terus menekan prajurit musim panas kita yang besar. Jika kami tidak memiliki poin yang kuat seperti kakak senior Ye, kami akan sangat menginginkan cara tuan rumah Dongying. Ini benar-benar tercela dan tak tahu malu. Zhao Xidao dan pemimpin lainnya. Untuk Miyamoto Takuma mereka juga memiliki beberapa pendapat tentang pengaturan tersebut, tetapi ketika mereka melihat bahwa Ye Lingtian tidak mengatakan apa-apa, mereka dengan bijaksana tetap diam. Miyamoto Takuma melihat langsung ke arah seniman bela diri Daxia, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aturan kompetisi adalah anggota komite penyelenggara konferensi pertukaran seni bela diri, dan keputusan dibuat setelah musyawarah. Komite mencerminkan. Mata dingin dan tegas Miyamoto Takuma menyapu banyak prajurit musim panas yang besar, dan pada saat yang sama dia memperingatkan mereka. Jika ada yang berani membuat keributan tanpa alasan, saya berhak mengusirnya. Meskipun banyak prajurit muda di Daxia tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua masih ingin tinggal di venue dan terus menonton penampilan luar biasa Ye Lingtian. Mereka benar-benar tidak bisa diusir. Melihat banyak pendekar muda di Daxia menjadi tenang, Miyamoto Takuya sangat puas dan melanjutkan. Dalam tahap kompetisi tim, pemenang dapat terus berdiri di atas ring dan memainkan game kedua sampai semua anggota dari satu sisi dikalahkan, dan kompetisi tim tidak akan selesai. Ini benar-benar berakhir. Zhao Xidao dan pemimpin lainnya diam-diam berpikir bahwa Miyamoto Takuya tidak tahu malu, dan aturan kompetisi semacam ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi delegasi seni bela diri Dongying. Di pihak Daxia, kecuali Ye Lingtian,
Semua seniman bela diri yang mahir dalam hal itu terluka di babak sistem gugur individu, dan kekuatan mereka rusak parah. Bab 3187 Konferensi Pertukaran Seni Bela Diri kali ini terlalu melamun bagi prajurit Daxia. Pada awalnya, delegasi seni bela diri Daxia telah memenangkan 9 lutut berturut-turut. Jika Zaolinger tidak bertarung melawan Sanada Rong dengan seluruh kekuatannya, dan membawa kemenangan yang sulit bagi delegasi seni bela diri Daxia, Daxia akan memulai dengan 10 kali berlutut berturut-turut. Seniman bela diri di sisi Daxia, kekuatan Yelingtian masih di puncaknya, bahkan jika banyak kekuatan di Dongying dapat menargetkannya, dia dengan mudah diselesaikan olehnya. Sejak Yelingtian mengambil tindakan dan membantu Zaolinger pulih dari cederanya, Zaolinger juga dapat dianggap sebagai negara yang makmur, dan dia sudah menjadi master yang kuat di tingkat pertama Grandmaster. Selain itu adalah Zhou Jiaming, murid inti dari Sekte Senkuan. Karena meminum ramuan yang dibawa Yelingtian, setelah seharian berlatih kemarin, cederanya pada dasarnya bukan masalah serius, dan dia bisa bermain hari ini. Setelah Miyamoto Takuma, Ketua Konferensi Pertukaran Seni Bela Diri, mengumumkan aturan, tiba saatnya pemilihan delegasi dari kedua belah pihak. Pada saat ini, wajar untuk memilih semua prajurit yang paling kuat untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Di pihak Dongying, sudah jelas sejak awal bahwa telah diputuskan kekuatan mana yang akan berpartisipasi dalam kompetisi tim, pejuang Dongying yang tampil baik di babak sistem gugur individu, dan mereka yang kekuatannya di atas alam Grandmaster, semuanya dipilih. Salah satu Toyo Samurai yang berdiri di depan adalah Rina Akimoto, seorang master karate gaya Hedo. Di babak sistem gugur individu, ia mengalahkan Liu Gan, murid inti dari faksi Kunlun. Pada saat itu, kekuatan yang ditampilkan oleh Akimoto Rina adalah puncak dari energi gelap, tetapi pada kenyataannya, ia memiliki ranah master. Di belakang Kyuyuan Rina adalah murid dari master karate Dongying Gangrou Liu, Takako Aoki, yang juga merupakan kekuatan dari master Yizongtian, dan mengalahkan Su Jie, murid inti dari Sekte Wudang. Lalu ada murid inti Kodokan, Asada Maya, di babak knockout individu, dia mengalahkan Biksu Jingju Ekuil Shaolin, membuat seni bela diri yang terakhir hampir setengah hancur. Asolu, yang mengalahkan murid inti dari faksi Mei, menduduki peringkat 4. Sebagai pembangkit tenaga listrik di gym judo nyata yang ekstrim, dia juga berada di alam master. Okada Yuzo, yang mengalahkan Subo, murid inti dari faksi Kongtong, menduduki peringkat kelima. Dia adalah murid paling berharga dari petinju Dongying Yutakikuta, dan ranah seni bela dirinya berada di puncak master tingkat kedua. Selain itu, beberapa lainnya yang berpartisipasi dalam perang termasuk Onmyoji dari keluarga Ando, 2 ninja tingkat tinggi, dan 2 master dari keluarga kerajaan timur. Jajaran delegasi seni bela diri Dongying dapat digambarkan sangat mewah, dan ada lebih dari setengah master di surga tingkat kedua. Di sisi lain, di Daxia, selain Yelingtian, Zaolinger, dan Zhou Jiaming dari Sekte Senkuan, tidak ada master lain di ranah Grandmaster. Banyak prajurit timur memiliki keyakinan penuh pada barisan mereka dan percaya bahwa mereka akan mencapai kemenangan akhir. Pada delegasi seni bela diri Daxia, hanya ada 2 master dari ranah Grandmaster yang tersisa, yang benar-benar buruk. Dalam kompetisi tim hari ini, saya ingin melihat bagaimana mereka menang. Seniman bela diri Daxia ini bukan lawan kita. Bukankah Yelingtian sangat arogan? Saya ingin melihat bagaimana dia berhasil memenangkan delegasi seni bela diri Daxia dalam keadaan ekstrim seperti itu. Banyak prajurit muda Dongying mulai menumbuhkan ambisi mereka sendiri dan menghancurkan prestise prajurit Xia besar. Delegasi seni bela diri Daxia, Zhao Xidao dan yang lainnya juga sedikit malu. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Lagi pula, ada terlalu sedikit ahli yang dapat dimobilisasi di Daxia.
Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Bab 3188 di pihak kita, Linger adalah kekuatan master setengah langkah. Daxia memiliki kekuatan tempur di atas level keempat master, dan Zhou Jiaming memiliki kekuatan namun, Dongying pada delegasi seni bela diri, kebanyakan dari mereka mempertahankan kekuatan tempur puncak mereka. Kepala Wudang, Zhao Xidao, memanggil semua kepala sekte lain di depannya untuk membahas tindakan balasan dengan mereka, dan Ye Lingtian juga ada dalam daftar. Prajurit Dongying ini terlalu tercela. Mereka datang dengan metode seperti itu untuk secara sengaja menargetkan kekurangan orang kuat kita. He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, menggertakkan giginya. Kepala sekte Mei juga mengatakan dengan tidak puas. Kali ini konferensi pertukaran seni bela diri benar-benar mengecewakan. Dalam pertandingan sistem gugur individu 2 hari sebelumnya, operasi kotak hitam penyelenggara Dongying tidak menjadi masalah. Dan sekarang mereka bermain trik dengan kami, itu benar-benar keji. Para pemimpin ini mengeluh tentang betapa tidak pantasnya perilaku penyelenggara Dongying. Pada akhirnya, mereka masih belum membahas solusi yang spesifik dan layak. Zhao Linger tidak tahan lagi, dan mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Ying. Ayah, semua kepala, sekarang saya memiliki kekuatan seorang Grandmaster, saya dapat memimpin. Ketika dia mengatakan ini, Zhao Linger melirik Ye Lingtian meminta maaf. Alasan mengapa dia bisa dipromosikan ke tingkat kedua dari Grandmaster dalam waktu singkat adalah semua berkat Ye Lingtian. Ye Lingtian juga menginstruksikannya untuk tidak mengungkapkan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang situasinya mendesak, Zhao Linger tidak bisa terlalu peduli lagi, dan hanya bisa meminta maaf kepada Ye Lingtian di dalam hatinya. Apakah kamu berada di ranah lapisan pertama Grandmaster? Zhao Xidao terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tampak seperti telah melihat hantu. Kepala sekte lain juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka ingat bahwa Zhao Linger cukup beruntung untuk menjadi master setengah langkah dalam proses mengalahkan Sanada Rong. Dengan kata lain, hanya dalam 2 hari, ranah seni bela dirinya telah meningkat. Kecepatan apa ini? Setelah pertempuran dengan Sanada Rong, pemahaman saya tentang seni bela diri menjadi lebih dan lebih mendalam. Dengan akumulasi tahun-tahun ini, saya mampu menerobos dalam waktu singkat. Zhao Linger tersipu dan menjelaskan kepada orang banyak. Berbohong di depan Ye Lingtian membuat Zhao Linger sedikit tidak nyaman. Dia terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa itu hanya kebohongan putih, yang dapat membantu Ye Lingtian mengurangi masalah. Jika Zhao Linger berterus terang dan mengatakan bahwa Ye Lingtian membantunya meningkatkan ranah seni bela dirinya, maka para pejuang muda dari berbagai sekte, terutama mereka yang terjebak di puncak kekuatan gelap, pasti akan mencari Ye Lingtian dan memintanya untuk membantu meningkatkan kemampuan bela dirinya, ranah seni. Meskipun Zhao Linger tidak bergaul dengan Ye Lingtian untuk waktu yang lama, dia memiliki pemahaman tentang karakter Ye Lingtian dan tahu bahwa Ye Lingtian takut akan masalah. Melihat bahwa Ye Lingtian tidak bermaksud menyalahkan dirinya sendiri, Zhao Linger menghela nafas lega. Keponakan Zhao benar-benar jenius. Kepala faksi Kunlun mengacungkan jempol dan dengan tulus memuji. Kamu adalah master di tingkat master di usia muda, dan masa depan menjanjikan. Kami orang tua masih tua, dunia seni bela diri Daxia adalah milik kalian anak muda. Selamat kepada Kepala Zhao, karena memiliki putri yang sangat berbakat, faksi Wudang pasti akan tetap menjadi Daxia dalam 100 tahun ke depan. Pemimpin seni bela diri dunia, master sekte dari sekte Senkuan mengepalkan tangannya dan berkata, suara ucapan selamat. Bab 3189 ketika Zhao Linger mendengar ucapan selamat dari banyak pemimpin, wajahnya menjadi lebih merah, dan dia diam-diam melirik Ye Lingtian, karena takut Ye Lingtian mengira dia adalah orang yang membuat nama untuk dirinya sendiri. Oke. Zhao Linger melambaikan tangannya dan berkata kepada orang banyak,
Tuan, sekarang bukan waktunya untuk memberi selamat. Mari kita lihat bagaimana menghadapi situasi saat ini terlebih dahulu. Zhao Linger memperkenalkan kembali topik dalam satu kalimat, melacak. Keponakan Zhao benar. Tugas yang paling mendesak adalah membahas tindakan pencegahan tertentu. Setelah memeriksa arena dan berbagai peralatan siaran langsung, kompetisi tim akan dimulai. He Xuanghua, kepala faksi Kunlun, mengingatkan semua orang. Kepala faksi Kongtong merenung sejenak, dan menyarankan, jika Anda tidak lemah, biarkan senior Nephew Zhao Linger memimpin. Senior Nephew Zhou dari Senkuan Sekte akan bermain kedua, dan Ye Daxia bertanggung jawab atas pertempuran. Lebih dari setengah kepala setuju dengan proposal ini. Tidak banyak orang kuat yang dapat digunakan oleh grup seni bela diri Daxia, jadi ini adalah cara teraman untuk meninggalkan Ye Lingtian untuk bermain terakhir. Meskipun di babak sistem gugur individu, setiap prajurit pada dasarnya menunjukkan sebagian dari kekuatannya sendiri, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa prajurit timur disembunyikan. Membiarkan orang lain bermain terlebih dahulu juga merupakan ujian air bagi Ye Lingtian, agar dia bisa bermain lebih baik di kemudian hari. Namun, semua orang mengabaikan pertanyaan. Mereka tidak meminta pendapat Ye Lingtian. Bahkan jika solusi yang mereka negosiasikan bermanfaat bagi Ye Lingtian mungkin tidak setuju. Saya katakan semuanya, Ye Daxia duduk di sini. Dia belum berbicara. Saya pikir kita tidak boleh terburu-buru. Lebih baik mendengarkan pendapatnya terlebih dahulu. Zhao Xidao, kepala Wudang, telah memperhatikan Ye Lingtian. Dia menemukan bahwa Ye Lingtian tidak berpartisipasi dalam diskusi. Ambil inisiatif untuk membawa topik itu kepadanya. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa mereka memang tidak sabar, jadi mereka berhenti berbicara dan semua memandang Ye Lingtian. Baru saja, Ye Lingtian sengaja tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Dia membiarkan para pemimpin mendiskusikannya sebelum mengungkapkan pikirannya untuk menghindari mereka terlalu khawatir. Karena topik itu dibawa kepadanya, Ye Lingtian tidak akan mundur. Dia berdiri dan menawarkan diri untuk mengatakan, saya punya cara untuk menang, jadi jangan khawatir tentang prajurit muda lainnya, saya ingin menjadi yang pertama bermain. Tidak, Zhao Linger yang pertama menyatakan keberatan. Kakak senior Ye, Anda tahu bahwa seniman bela diri pertama yang berkuasa pasti akan menghadapi penargetan yang disengaja lawan. Aturan kompetisi semacam ini sendiri menargetkan kita. Kenapa? Kamu khawatir tentang kekuatanku? Ye Lingtian memandang Zhao Linger dan bertanya. Di depan begitu banyak orang, Zhao Linger tidak bisa memberitahu Ye Lingtian, saya khawatir tentang kurangnya kekuatan Anda, saya jelas takut Anda akan dalam bahaya. Siapa yang tahu jika ada begitu banyak prajurit Dongying yang sengaja menyembunyikan kecanggungan mereka. Kakak senior Ye, kamu telah membuktikan kekuatanmu berkali-kali, tetapi aku masih berpikir metode ini tidak pantas. Zhao Linger masih bersikeras pada pendapatnya. Para pemimpin lain juga membujuk Ye Lingtian untuk tidak bertindak impulsif, agar tidak ditangkap oleh delegasi seni bela diri Dongying. Kamu hanya perlu percaya padaku. Aku cukup untuk menyelesaikan kompetisi tim ini sendirian, dan aku tidak membutuhkanmu sama sekali. Nada suara Ye Lingtian mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat. Jika seorang seniman bela diri Daxia biasa berani mengatakan retorika seperti itu di depan banyak master sekte, itu pasti akan menarik ledakan ejekan dan ejekan. Namun, Ye Lingtian berbeda, dia sudah membuktikan betapa kuatnya dia di atas ring, jadi tidak ada pemimpin yang berani menertawakannya. Tapi bab 3190 kepala Wudang, Zhao Xidao, memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tapi Ye Lingtian langsung memotongnya dengan mengangkat telapak tangannya. Dia menekankan nadanya dan berkata kepada semua orang dengan suara yang dalam. Jika Anda tidak ingin ada kerusakan pada seniman bela diri Daxia, Anda sebaiknya mengikuti metode saya. Akhirnya, mereka hanya bisa menyetujui proposal Ye Lingtian.
Mereka khawatir. Mereka semua menyuruh Ye Lingtian untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap jebakan Dongying. Zhao Xidao, sebagai pemimpin delegasi seni bela diri Daxia, dengan cepat mengirim daftar, dan ada nama seseorang yang tertulis di atasnya, Ye Lingtian. Melihat daftar ini, Takuma Miyamoto, ketua konferensi pertukaran seni bela diri, hampir memuntahkan seteguk darah. Untuk mengubah aturan kompetisi tim hari ini, ide Miyamoto Takuma adalah mengambil kesempatan untuk melukai sekelompok prajurit Daxia secara serius dan menyelamatkan beberapa wajah delegasi seni bela diri timur. Tapi Miyamoto Takuma tidak pernah membayangkan bahwa Daxia benar-benar menemukan cara untuk menghadapinya, yang membuatnya merasa seperti memukul kapas dengan kepalan tangan. Bagaimana menurutmu? Miyamoto Takuma menunjukkan daftar itu kepada beberapa tokoh tingkat tinggi di Dongying. Seorang eksekutif senior Dongying mengenakan setelan hitam lurus mencibir. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan prajurit Daxia mendapatkan keinginan mereka. Ini adalah kompetisi tim. Jika mereka benar-benar ingin mengirim Ye Lingtian untuk bertarung sendirian, 9 lainnya harus mengakuinya, kalahkan dulu. Ya. Beritahu saya, katakan bahwa daftar mereka melanggar aturan konferensi pertukaran seni bela diri. Ye Lingtian sendiri tidak dapat mewakili kelompok, kecuali 9 seniman bela diri Daxia lainnya mengakui kekalahan terlebih dahulu. Orang lain bergema. Miyamoto Takuma mengangguk dan memimpin jalan. Dia membawa beberapa staf penyelenggara, dan segera datang ke lokasi delegasi Daxia Warrior. Daftarmu tidak sesuai dengan aturan konferensi pertukaran seni bela diri. Miyamoto Takuma muncul tanpa kata omong kosong dan langsung ke intinya. Ini adalah hasil dari diskusi kolektif kita. Ye Lingtian dapat mewakili 9 orang lainnya. Dalam aturan, tidak ada indikasi bahwa ini tidak dapat dilakukan. Zhao Xidao menghadapinya gayung bersambut. Miyamoto Takuma sama sekali tidak berniat untuk berdebat dengan Zhao Xidao. Dia mencibir. Kamu bisa membiarkan Ye Lingtian pergi ke tim sendirian. 9 prajurit Daxia lainnya harus mengakui kekalahan terlebih dahulu. Mendengar permintaan kasar ini, banyak prajurit Daxia yang semua marah. Penyelenggara Dongying Anda benar-benar keji. Anda telah melakukan semua hal baik dan buruk. Kakak Ye adalah seorang seniman bela diri Daxia. Tidak disebutkan dalam aturan bahwa dia tidak dapat mewakili tim. Apa yang Anda lakukan adalah murni tidak masuk akal. Konferensi pertukaran seni bela diri tahun ini benar-benar menjijikkan. Banyak prajurit muda di Daxia yang penuh amarah dan menyatakan ketidakpuasan mereka. Namun, Miyamoto Takuma cukup berkulit tebal. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata para pejuang musim panas yang besar ini. Dia masih berdiri di sana dan bersikeras pada pendapat penyelenggara. Ini adalah keputusan komite utama. Tidak masalah jika Anda tidak setuju. Bagaimanapun, kompetisi tim akan disiarkan secara bersamaan di beberapa negara. Saya akan langsung mengumumkan bahwa delegasi seni bela diri Daxia pemalu dan tidak berani, mainkan. Miyamoto Takuma menyapu semua orang. Kepala dan Ye Lingtian saling melirik, takut mereka tidak akan setuju, dan mulai menggunakan metode agresif. Bab 3191 Zhao Xidao, pemimpin tim, ingin mengatakan sesuatu, tetapi diblokir oleh Ye Lingtian. Ye Lingtian maju selangkah, menghadap Miyamoto Takuma, mendengus dingin, dan berkata dengan jijik, "Hari ini, aku akan menghancurkan semua intrikmu." Miyamoto Takuma sangat gembira dan bertanya, "Kamu setuju?" Ye Lingtian mengangguk kepalanya, dia berhenti berbicara kepada Miyamoto Takuma, tetapi memandang Zhao Xidao dan yang lainnya. Menurut persyaratan penyelenggara Dongying, saya akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Zhao Xidao tidak menyangka bahwa Ye Lingtian akan mengatakannya demi ini. Sebelum dia bisa berbicara, Zhao Linger memimpin dalam mengekspresikan sikapnya. Saya mendukung kakak senior Ye dan bersedia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Saya juga mendukung kakak senior Ye,
Saya yakin dia bisa memenangkan kemenangan terakhir, dan aku juga bersedia mengakui kekalahan. Murid inti Zhou Jiaming juga mendukung Ye Lingtian. Zhou Jiaming dan Zhao Linger sama-sama master di ranah Grandmaster, dan keduanya memimpin dalam mengakui kekalahan. Aku percaya pada kakak senior Ye. Kakak senior Ye telah membuktikan kekuatannya kepada kita. Dia pasti bisa mengalahkan semua lawan. Kekuatan kuat Ye Lingtian telah lama membuat para pejuang Daxia ini memuja secara ekstrim, jadi tidak peduli apa yang dia katakan, para pejuang Daxia ini akan melakukannya. Melihat bahwa para pejuang muda ini setuju, Zhao Xidao dan para pemimpin lainnya tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala. Bagus, sangat bagus. Miyamoto Takuma sangat gembira ketika saya naik dan mengumumkannya terlebih dahulu. Ye Lingtian akan dapat naik ke atas panggung. Segera, keputusan delegasi seni bela diri Daxia diteruskan ke setiap prajurit Dongying, dan para prajurit Dongying ini berpikir bahwa Ye Lingtian tidak cukup untuk menghadapinya. 10 lawan. Ye Lingtian benar-benar arogan sampai ekstrim. Qiu Yuan Rina mengetahui bahwa 9 prajurit Gritsia lainnya semuanya secara sukarela mengakui kekalahan. Aku harus mengatakan bahwa Ye Lingtian memang memiliki kekuatan, tetapi dia ingin mengalahkan kita semua dengan satu orang, yang hanya mimpi. Okada Yuzo berkata dengan dingin. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Asolu, karena Ye Lingtian ingin bermain, mari bersenang-senang dengannya. Sementara para prajurit Dongying ini berbicara tentang satu sama lain, Ye Lingtian memasuki ring. Banyak prajurit muda di sisi delegasi seni bela diri Daxia terus menyemangati Ye Lingtian, dan banyak dari mereka juga menyiapkan spanduk dan bendera warna-warni, yang terus mereka lambaikan. Di sisi lain Dongying, samurai pertama segera dikirim ke lapangan, yang kebetulan adalah Asada Maya yang menghancurkan biksu prajurit Jingjue. Ye Lingtian, kamu pengecut. Kamu berani mengabaikan kami. Kamu mencari kematian. Asada Maya menatap Ye Lingtian, dan berkata dengan sangat kasar. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Lingtian menatap Asada Maya dengan dingin, dan berkata dengan nada menghina, pemahamanmu sangat bermasalah. Apa yang aku katakan adalah kamu tidak perlu merepotkan. Aku sedang terburu-buru. 9 prajurit yang tersisa dari kalian yang berpartisipasi, lebih baik naik panggung bersama. Mendengarkan maksud Ye Lingtian, dia akan bertarung 1 lawan 10. Begitu pernyataan ini keluar, Asada Maya langsung marah. Dia menyipitkan mata untuk melihat Ye Lingtian. Cahaya tajam melintas di matanya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Courtesy of Death, bab 3192. Tepat setelah mengatakan ini, Asada Mayo melancarkan serangan ke Ye Lingtian, jurus paling kuat kodokan, yang dia gunakan. Di babak tim, tidak ada wasit di atas ring, dan siapapun yang terlempar dari ring, atau terjatuh ke tanah, akan kalah. Master Judo dari kodokan, Jiazi Wubu, menatap Ye Lingtian. Dia sangat menyadari kekuatan Ye Lingtian, dan dia sangat khawatir tentang murid favoritnya. Sebagai Master Judo, meskipun Kaji Wubu sendiri memiliki ranah Grandmaster 3 tingkat, dia sangat menyadari betapa mengerikannya Ye Lingtian. Murid saya pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu khawatir tentang menang dan kalah. Dan 5 divisi Jiazi takut dia akan menderita kerugian besar. Kamu menggunakan cara tercela untuk mengalahkan biksu prajurit Jingjue di kuil Shaolin, dan sekarang aku hanya membalaskan dendamnya. Ye Lingtian menghindari serangan pertama Asada Maya dan berkata padanya dengan dingin. Asada Maya tidak takut mati, dia tidak bisa menerima satu pukulan pun, jadi dia dengan cepat membuka jarak dari Ye Lingtian dan